Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Endang. Selamat siang, Bu Suci. Sehat hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Baik, Bu Endang. Sesuai dengan kemarin kita sudah janjian bersama untuk bertemu. Hari ini tujuan dari pertemuan kita, Bu Endang, ingin menyampaikan apa? Hari ini saya ingin menyampaikan tentang uh, ini, Bu Suci. Anak saya yang sulit untuk uh, menyampaikan ide atau gagasan, terutama di tema 7 ini, yaitu tentang pidato, Bu Suci. Pembelajaran berpidato. Baik, Bu Endang memiliki sebuah kegelisahan ya di pembelajaran tentang pidato, apalagi anak-anak menurut Bu Endang masih kesulitan dalam memahami ide maupun gagasan pokok. Begitu ya Bu Endang? Iya, Bu Suci, betul. Nah, Bu Endang, ukuran keberhasilan panjenengan menurut Bu Endang sendiri, anak-anak memahami keberhasilan dalam berpidato di tema 6 seperti apa ya, Bu? Maaf, Bu Suci, di tema 7, Oh ya, bukan tema maaf, 6, di tema yaitu 7. ya kepemimpinan, yang mana ukuran keberhasilan saya itu bila anak-anak dapat menyampaikan idenya dengan lancar, terus sistematis, terus dia tidak sistematis, lancar, terus ini loh, jadi tidak menyimpang dari tema yang ingin dia sampaikan. Menurut saya itu ukuran dari keberhasilannya. Baik, Bu Endang sendiri kira-kira kesempatan yang ingin Bu Endang harapkan anak-anak ini untuk keberhasilannya, kesempatan yang harus dilakukan Bu Endang sendiri seperti apa ya? eh Kesempatan yang saya harapkan ya, Bu Suci, ya. Iya. Kesempatan yang saya harapkan itu anak-anak itu bisa tampil, bisa eh bisa tampil, bisa menyampaikan ide gagasan di depan kelas, bisa ngomong di depan umum. Begitu Jadi ya. mereka itu bisa berpikir kritis, menyampaikan eh, gagasan pokok yang ada di dalam ini, Bu Suci, yang ada di dalam benaknya. Baik. Menurut Bu Endang memang untuk penampilan anak-anak bisa menyampaikan pidato dengan baik itu keinginan yang utama begitu Bu Endang ya. Berarti ada skala yang kira-kira nantinya anak-anak ini kalau di posisi kelas sekarang pemahamannya sampai berapa ya? Pemahaman secara akademik. Kalau kita nilai, kalau panjangan nilai. Iya, kalau menurut saya masih di skala 3, Bu Suci. Begitu. Iya. Bu Enang sendiri memahami anak-anak ini kira-kira kekurangan siswa Bu Endang dalam hal memahami cara berpidato di mana Bu Endang? Kekurangan mereka itu satu, mereka tidak memahami untuk mengawali dari sebuah gambaran mengeluarkan gagasan ide pokok. Jadi mereka itu
itu kesulitan untuk menyampaikan apa ya, apa yang ada di benaknya. Dia kesulitan merangkai kata-kata. Bahkan Hmm, kalau menurut setelah saya amati itu mungkin Bu Suci, karena mereka malu, nggak mau untuk apa ya? Karena malu, jadi akhirnya mhm, menghambat dia untuk ber berekspresi ya, berekspresi, ya. ini, mengeksplorasi kosakata yang dia punya gitu. Jadi karena dia malu dan merasa tidak bisa itu Bu Suci. Itu Begitu. yang harus saya berantas kalau menurut saya kelemahan mereka itu. Kelemahan yang seperti itu yang saya rasa dimiliki hampir seluruh siswa saya sendiri. Begitu ya, Bun, ya. Menurut Bu Endang, kelemahan dari siswa ini yang menghambat mereka untuk aktif, perform, menampilkan hasil dari pembelajaran berpidato, begitu ya, Bu? Nah, Bu Iya. Endang, kira-kira solusi yang nantinya Bu Endang ambil seperti apa? Solusi yang akan saya ambil itu ini Bu Suti. Saya kepikiran untuk membuat sebuah media pembelajaran yang dapat memantik mereka untuk mengeluarkan apa ya, gagasan atau ide pokoknya dulu, kemudian yang harus setelah itu dia kembangkan. Nah, media tersebut itu ini saya merancang media yang bernama media buku ajib. Buku ajib itu buku alat joki ilustrasi berpidato yang akan saya kembangkan sendiri insya Allah itu. Saya masih berpikir itu gimana ya Bu Suci. Buku ajib yang Bu Endang buat tadi memiliki prioritas ya Bu Endang ya. Di prioritas nantinya media yang Bu Endang buat tadi seperti apa? Di, Prioritasnya tentunya saya prioritaskan untuk kelas saya dulu. Setelah itu, setelah kelas saya gunakan di kelas saya bagaimana murid saya bisa ada perkembangan setelah menggunakan buku ajib itu. Perkembangan dalam berpidatonya atau keterampilan berbicaranya. Seperti itu Bu Suci. keterampilan berbicara anak-anak dalam pidato menurut Bu Endang sendiri nantinya apakah Bu Endang melakukan sebuah strategi pembelajaran? Iya, iya, saya akan Seperti apa? Seperti apa Bu Endang? uh, strategi pembelajaran yang saya lakukan nanti itu saya pengen menerapkan pembelajaran berdiferensi yang menggunakan 3 strategi. Strategi konten, strategi proses, dan strategi produk. Untuk Tuh. strategi konten sendiri, Bu Endang nantinya akan memberikan perlakuan seperti apa untuk siswanya Bu Endang? Untuk strategi kontennya, saya ini menyampaikan materi dengan penggunaan media ajib tadi, terus mereka diberi LKPD untuk mengerjakan LKPD tersebut. Begitu ya. Nah, ya dari situ nanti kita
bagaimana perkembangannya. Kalau pada strategi prosesnya, Bu Endang mengharapkan seperti apa? Kalau strategi prosesnya, saya mengharapkan anak itu bisa membuat naskah pidato, yaitu dengan menuliskan di LKPD sesuai dengan struktur berpidato yang benar. Berarti struktur berpidato yang benar itu kalau Bu Endang kompetensikan, anak-anak harus meraih poin-poin apa saja ya Bu Endang ya, struktur berpidato? Poin dia bisa membuat kalimat pembuka, Gitu. setelah itu dia bisa dengan buku itu, dengan media bantu itu dia bisa ini Bu Suci, bisa menuliskan kerangka pidato dimulai dari pemikiran pokoknya dulu, inti pidatonya, kemudian dikembangkan. Setelah itu mereka juga bisa menuliskan kalimat penutupnya. Nah, kalimat penutupnya itu biasanya berisikan ajakan atau pesan. Kemudian salam penutup. Nah, seperti itu yang prosesnya yang pengen anak-anak kuasai. Walaupun hanya terdiri beberapa kalimat, namun kalau runtut, maka bisa saya katakan media buku ajaib tersebut itu berhasil gitu. Buku media ajib itu nantinya Bu Endang sendiri harapannya akan diterapkan dalam waktu kapan ya Bun? Apakah sudah diterapkan begitu? Nantinya Belum. jangka waktunya Oh bagaimana Bu ya, Endang? gini Bu Suci, ini kan untuk saat ini belum saya terapkan Bu Suci. Saya masih planning, ya. Saya rencanakan. Nah, nanti eh, ini sudah hari Sabtu, berarti saya planningkan hari ini. Nanti ketika di waktunya pembelajaran tema 7 itu akan saya terapkan. Nah, lamanya untuk mengetahui itu mungkin selama pembelajaran tema 7 itu tentang kepemimpinan itu buku ajaib akan saya selalu gunakan. Bu Endang, untuk buku ajib yang Bu Endang sampaikan tadi sangat bagus. Nah, ukuran keberhasilan yang Bu Endang rencanakan nantinya seperti apa? Bila anak itu berani, Bu Suci, berani menyampaikan apa yang telah ditulis, mempraktekannya di depan kelas, minimal di depan kelas, nggih. Nanti suatu waktu dia kalau saya tugaskan untuk memberikan penyuluhan atau berpidato di lapangan untuk sekolah, mereka sudah punya kemampuan seperti itu. Kalau memang sudah terencana, kemudian mereka juga bisa melakukan hal tersebut, komitmen Bu Endang terhadap rencana itu seperti apa nantinya? Saya akan mengimbaskan Bu Suci, akan mengimbaskan ke setelah menggunakan, saya akan mengimbaskan kepada rekan sejawat. Nah, setelah rekan sejawat di sekolah saya akan mengimbaskan kepada beberapa teman yang ada di gugus depan wilayah saya. Nantinya buku ajib tadi media yang Bu Endang sampaikan. Nah, siapa saja Bu Endang yang nanti dapat membantu panjenengan untuk berkomitmen mengimbaskan tadi?
eh ya terus kepala sekolah yang utama Bu Suci yang mendukung tentunya mendukung kurikulumnya. Nggih. Terus dalam arti teman-teman sejawat untuk selalu mengingatkan saya atau dukungan kepada saya, mempercayai saya untuk mengimbaskan komitmen itu. Terus teman-teman ya pengurus di KKG itu. Nantinya tindak lanjut setelah coaching kita hari ini, bagaimana? Apa yang diharapkan Bu Endang? Yang saya harapkan setelah ini yang saya harapkan dapat mengevaluasi apa yang telah saya lakukan Bu Suci. Jadi bercerita tentang pembelajaran yang akan datang gitu. Baik. Dengan topik lainnya. Bu Endang, apa yang Bu Endang rasakan setelah kita melaksanakan coaching ini? Lega Bu Suci. Gitu ya. Apa ya, terjadi pemecahan masalah gitu. Jadi solusi yang buntu akhirnya terbuka. Gitu ya Bu Endang. Baik Bu Endang, kita bertemu di lain waktu, begitu? Iya Bu Suci. Baik, semoga berhasil dan tetap semangat. Sama-sama Bu Suci. Tetap semangat. Tetap semangat. Semangat.